Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Maurice di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Rabu, tanggal 5 Juli tahun 2023. Rekan trader, seperti biasa saya selalu membawakan analisa harian kita pada hari ini dan senantiasa saya selalu datang ke rekan trader untuk memberikan sebuah informasi, sebuah analisa ya, agar rekan trader bisa mengerti dan memahami apa yang sedang terjadi di pasar saat ini. Ya. Oleh karena itu rekan trader, saya berharap rekan trader selalu bisa terus bersama saya, bersama Amarket dalam hal analisa harian kita pada hari. Oke rekan trader, seperti biasa sebelum kita masuk ke analisa harian, ya, dalam hal ini analis secara teknikal, saya selalu membawakan sedikit topik-topik yang akan saya bawakan. Ya, topik ini selalu ada hubungan dengan apa yang terjadi pada pasar hari ini. Akan tetapi rekan trader, sebelum kita masuk ke topik tersebut, saya mau bilang ke rekan trader semuanya bahwa rekan trader jangan lupa untuk selalu bersama kami, selalu bersama Amarket, ya, registrasi, register, masuk ya di akun kami, di website kami, mendaftarlah di akun kami. Ini sudah ada alamat websitenya ya. Nah, di rekan trader bisa lihat alamat websitenya di bawah ini di browser. Nah, dan jangan lupa untuk rekan trader untuk membuka account kalau seumpamanya rekan trader tertarik dan ingin bersama kami, trading bersama kami. Ya, Amarket merupakan salah satu broker yang sangat luar biasa, ya rekan trader ya. Udah 16 tahun di pasar forex dan selalu memberikan yang terbaik untuk trader Indonesia. Oke rekan trader semuanya, kita masuk. Untuk tema kali ini, seperti biasa, rekan trader, saya akan membawakan sebuah analisa dan analisa ini selalu ada hubungannya dengan pasar yang sedang terjadi. Dan untuk tema hari ini, rekan trader, sekali lagi saya mau bilang bahwa rekan trader siap-siap. Sekarang ini pasar sedang menunggu not to land FOMC. Dan kalau rekan trader lihat ya, nanti dini hari di kalender ekonomi, dini hari nanti ya, pukul 1 lewat Indonesia bagian Barat 00 akan ada rapat FOMC. Ya. Setiap bulan selalu akan ada rapat FOMC dan rapat inilah yang menentukan arah pergerakan ekonomi Amerika ke depan. Istilahnya kalau ekonomi Amerika ditentukan artinya kan ya sama juga ekonomi dunia ya rekan trader ya. Karena dari sinilah kita akan mengetahui apakah The Fed menaikkan tingkat suku bunga, tetap stagnan dalam suku bunga atau suku bunga itu diturunkan. Nah, dari sinilah dari komentar-komentar yang akan dikeluarkan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika Jerome Powell, inilah yang akan menentukan arah pergerakan pasar ke depan. Oleh karena itu, laporan FOMC termasuk salah satu laporan yang ditunggu-tunggu semua trader di seluruh dunia, semua pemerhati finance di seluruh dunia menunggu laporan FOMC yang akan dilakukan. Nah, dalam hal ini bagaimanakah laporan FOMC ini dengan keadaan pasar yang akan terjadi rekan trader? Nah, rekan trader bisa lihat di sini kalau secara garis besar kita lihat dulu ya dolar Amerika karena memang puncaknya di dolar Amerika. Kalau secara pasar kita melihat bahwa laporan FOMC yang akan dikeluarkan nanti ya ada sedikit tendensi di mana rekan trader ya, ada sedikit tendensi di mana pada laporan tersebut banyak yang menunggu apa yang akan dikeluarkan oleh Jerome Powell ya. Kita bisa lihat bahwa apakah bank sentral akan terus mempertahankan suku bunga yang telah ada dari bulan kemarin. Akan tetapi kan kita tahu bahwa seperti janji yang dikeluarkan oleh Jerome Powell mengatakan bahwa setidaknya masih akan ada 2 kali lagi kenaikan tingkat suku bunga. Hal ini disebabkan karena inflasi masih tetap jauh di atas target tahunan The Fed ya. Nah, oleh karena itu kita bisa lihat bahwa Jerome Powell telah menegaskan lagi bahwa rencana kenaikan suku bunga ya masih akan dilakukan
ya masih akan dilakukan. Oleh karena itu, bagaimanakah potensi yang akan terjadi terhadap dolar Amerika apabila hal tersebut dilakukan atau diumumkan oleh The Fed? Nah, seperti yang telah saya bilang sebelumnya bahwa kalau kita lihat rekan trader, kenaikan tingkat suku bunga karena inflasi ini kan masih tinggi. Artinya dengan adanya kenaikan tingkat suku bunga bisa membuat dolar Amerika akan terbang tinggi. Nah, kalau kita lihat siklus secara teknikal yang terjadi di sini, saya mengulang lagi analisa saya kemarin sama juga ya. Kita bisa lihat bagaimana pola pergerakan dari dolar Amerika. Dia naik sempat ya. Kita jangan lihat di tanggal 23 September 22 jangan terlalu tinggi. Kita lihat aja di tanggal 7 bulan Maret tahun 2003. Rekan trader lihat, itu adalah puncak tertinggi ya pada tahun 2023. Setelah itu rekan trader lihat dia turun sampai puncak terendah itu pada tanggal 13 April tahun 2023 ya. Nah, dia berada di seputaran 100 berapa nih? 100.667. Setelah itu dia merangkak naik ya. Pada bulan kemarin ya, pada bulan Mei kemarin tanggal 30 rekan trader bisa lihat di sini bagaimana dia pada bulan Mei ya telah sampai lagi di posisi 104. Setelah itu dia akan turun. Nah, pada bulan Juni level paling terendah itu di 101 rekan trader. Level terendah 101 juga diakibatkan karena statement dari Gubernur Sentral Bank Amerika bahwa kenaikan tingkat suku bunga di hold. Ya, di hold. Artinya kan tidak naik tapi kemungkinan turun ada. Artinya dolar akan turun. Nah, oleh karena itu dari sini saya bisa bilang bahwa kita akan melihat bagaimana nanti statement yang akan dikeluarkan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika pada saat ini. Ya, nah kalau dari sini kan kita udah bisa lihat ya, ini kalau kita lihat secara garis besar, ini kan tendensi 1 bulan ya, ini kan tendensi 1 bulan. Nah, ini kan tendensi 1 bulan. Nah, dari sini kita akan lihat apa yang akan diumumkan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika. Apabila dia mengatakan bahwa kenaikan tingkat suku bunga akan dilakukan, artinya kemungkinan besar dolar Amerika itu akan melambung tinggi rekan trader, dan lambungannya itu bisa sampai ke level paling tertinggi di seputaran 104.374 sampai di level situ. Sebaliknya apabila dia mengatakan bahwa kemungkinan besar ini selama 1 bulan ya, kita prediksi selama 1 bulan rekan trader ya, dan sebaliknya apabila Jerome Powell mengatakan bahwa kenaikan tingkat suku bunga ini sedikit agak lemah ya, mungkin di hold, artinya tidak tertutup kemungkinan dia akan kembali lagi ke level yang terjadi pada bulan kemarin di seputaran 101. Dia akan bermain di daerah situ. Oleh karena itu sekali lagi saya bilang buat rekan trader semuanya bahwa kenaikan tingkat suku bunga atau yang akan terjadi, yang akan diumumkan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika Jerome Powell pada rapat FOMC hari ini akan menentukan arah pergerakan pasar ke depan ya. Dalam bulan ini dia bisa saja naik sampai 104 atau dia bisa turun sampai ke 101. Secara garis besar kita tarik garis secara teknikal, dia akan bergerak di antara 100 paling rendah, 101 masuk dalam logika seperti bulan kemarin, 104 nilai tertinggi pada bulan kemarin, dan 105 nilai tertinggi selama 1 tahun, bukan 1 tahun, selama tahun 2023. Oleh karena itu rekan trader, apakah kenaikan tingkat suku bunga ini akan memaksakan dolar Amerika dia naik terus sampai ke 105, atau malahan dengan adanya hold dia akan turun ke 101? Kita akan tunggu setelah pengumuman pada hari ini. Oke rekan trader semuanya, demikianlah analisa judul kita pada hari ini. Ini saya coba hapus dulu semuanya. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini setidaknya memiliki manfaat untuk rekan trader semuanya. Oke rekan trader, sekarang kita masuk ke analisa teknikal. Seperti biasa, analisa teknikal ini kita akan masuk dari indeks dolar Amerika. Seberapa besarkah pergerakan dari indeks dolar Amerika hari ini rekan trader? Kita akan lihat.
Rekan trader semuanya, untuk indeks dolar Amerika hari ini kita bisa lihat bahwa tendensi bearish masih sekarang sedang terjadi ya pada saat ini. Apakah bearish ini dia akan turun terus? Kalau menurut saya kemungkinan bearish ini dia masih bisa turun. Saya bisa bilang bearish ini akan turun sampai level paling, kalau menurut saya dia akan turun sampai di level terendah di seputaran sini ya, 102.563. Malahan tidak tertutup kemungkinan dia bisa turun juga lebih bablas lagi rekan trader sampai di 102.478. Bisa rekan trader. Cara garis besar bisa. Dan ingat, kalau terjadi kenaikan, saya bisa bilang bahwa kenaikan nanti bisa sampai ke level ke 102. Akan tetapi sekali lagi saya bilang rekan trader, hari ini FOMC sorry. Ini level 100 ini ya. Sorry, ini oke, benar ya. Di sini hari ini FOMC rekan trader, saya bisa bilang bahwa hati-hati FOMC akan terjadi. Ya, ini turun di sekitar sini deh, 100 ini deh. Oke. FOMC akan ada hari ini, tidak tertutup kemungkinan kalau pembalikan arah dia bisa terbang, dolar ini bisa terbang lebih tinggi lagi sampai ke 102.921. Oleh karena itu mari kita main panjang. Saya merekomendasikan bahwa dia ini akan bergerak antara 102.563 sampai 102.921. Akan tetapi hati-hati juga terjadi pelemahan, dia bisa turun lemah sampai di seputaran 102.519 dari hasil FOMC pada hari ini. Selanjutnya rekan trader, kita akan lihat di euro angkel saham dolar. Seberapa besarkah pergerakan dari euro angkel saham dolar hari ini? Euro angkel saham dolar hari ini rekan trader, dia sudah melambung tinggi. Barusan aja dia melambung ya, luar biasa. Padahal 30 menit yang lalu dia belum melambung tinggi nih ya. Ini dia sudah melambung tinggi melewati rentang harian yang saya berikan. Dia ini sudah menembus level di 1.0946. Kalau analisa saya, dia ini masih bisa naik lagi rekan trader. Paling maksimal dia akan naik sampai di level 1.09139. Masih bisa. Saya berpikir dia masih bisa naik sampai di 1.09139. Tapi rekan trader hati-hati ya, akan masuk di pasar Amerika nanti penurunan bisa saja terjadi dan dia bisa turun sampai di 1.08748. Ya, oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader hati-hati ya. Saat ini memang dia akan terjadi kenaikan dan kenaikan masih bisa naik lagi, minimal dia menembus 1.09046 atau dia bisa lewat sampai di 1.09139. Itu yang paling tertinggi. Setelah itu akan terjadi sedikit koreksi pembalikan arah, dan pembalikan arah itu dia akan mencoba turun sampai level yang paling terendah di 1.08748 atau yang paling bisa dalam pencapaian lah di sekitaran 1.08859. Ya, di sini ya. Di sini nih adalah level yang kalau terjadi pelemahan menurut analisa saya dia akan bisa turun di level sini nih. Nah, ini dia. Level sini ya. Nah, oke. Oke rekan trader semuanya, kita akan coba pindah ke pound sterling. Seberapa besarkah pergerakan pound sterling? Pergerakan pound sterling sudah sangat jelas kita lihat di sini bahwa pound sterling hari ini tendensi yang sangat kuat, dia masih wait and see melihat keadaan pasar yang akan terjadi, tapi menurut saya tendensi kenaikan ini masih bisa rekan trader dengan kenaikan paling maksimal benar di seputaran 1.27339 ya. Itu menurut analisa saya udah dia pasti di situlah ya. Sedangkan bagaimanakah pelemahan yang akan terjadi? Kalau menurut saya pelemahan itu akan terjadi sampai level paling terendah kalau menurut saya di sini seputaran sini 1.27023. Nah, ini dia. Oleh karena itu rekan trader harus melihat pergerakannya. Nah, analisa saya bilang dia akan bergerak di sekitar sini. Dia ini mungkin akan naik, tapi setelah itu akan turun ya. Kalaupun kenaikan dia akan melewati rentang harian ini, mungkin kenaikan yang paling tertinggi itu memang sampai di seputaran 1.27339 atau dia bisa juga sampai di level yang sini 1.27290. Setelah itu pembalikan arah, dan hati-hati sekali lagi laporan FOMC akan menentukan semuanya. Oke, kita masuk ke gold rekan trader. Bagaimanakah pergerakan gold saat ini? Untuk gold rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas sini bahwa gold hari ini memiliki tendensi yang agak sangat sedikit
mengalami pelemahan setelah kemarin awal minggu 2 hari berturut-turut, Senin dan Selasa, malahan sejak hari Kamis dia mengalami kenaikan. Pada hari ini ada sedikit tendensi pelemahan yang terjadi pada gold. Kita akan lihat seberapa besarkah tendensi pelemahan hari ini, rekan trader. Kita lihat ya. Menurut saya pelemahan itu bisa saja terjadi. Ya, memang pelemahan paling maksimal itu dia akan sampai di level 1917 ya, masih di bawah 1920. Tapi menurut saya kalaupun pelemahan yang bisa saja terjadi, itu menurut saya masuk dalam logika itu, dalam rentang harian yang bisa dicapai itu sekitaran 1919 ya. Ini, tapi tidak tertutup kemungkinan pun juga hari ini ada non-farm payroll, laporan FOMC, dia bisa kembali lagi ke level semula di seputaran 1929. Ini level paling tertinggi ya rekan trader ya. Ini level paling tertinggi menurut saya. Oleh karena itu, saya berasumsi bahwa dia akan mencoba di antara 1919 sampai 1929, akan tetapi hati-hati juga kalau terjadi pelemahan, dia bisa turun sampai di level terendah di 1917. Oke, selanjutnya kita masuk ke USD Yen Jepang. Seberapa besarkah pergerakan dari USD Yen Jepang? Pergerakan dari USD Yen Jepang sudah sangat jelas. Kita lihat di sini bahwa USD Yen Jepang hari ini memiliki tendensi yang sangat kuat bullish ya. Kita akan lihat seberapa besarkah bullish telah terjadi ya. Kalau kita lihat sini, bullish mencoba naik sampai level paling tertinggi ya. Kalau memang dia masih bisa balik ke arah lagi, dia akan mencoba kembali lagi, mencoba sampai di level 144. Tapi di posisi sekarang dia akan sedang mengalami pelemahan. Dan saya memprediksikan bahwa pelemahan dia itu, dia akan mencoba melemah sampai di level 144.2471 atau yang paling terendah di seputaran 144.398. Oleh karena itu saya berasumsi bahwa pergerakannya itu akan bergerak sekitar ini antara 144.471 sampai 144.798, akan tetapi dia juga tidak tertutup kemungkinan dia akan coba turun sampai di level 144.396 ya. Di level-level sini harus hati-hati rekan trader. Kalaupun memang dia naik tertinggi ya dia akan coba di level sini nih, 144.730. Oke, rekan trader semuanya. Demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini memberikan sedikit masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Harapan saya adalah rekan trader mencobalah untuk menganalisa lagi apa yang telah saya analisakan dan gunakanlah analisa yang dipunyai oleh rekan trader sendiri. Karena itu adalah analisa yang paling akurat dan paling efisien buat rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.